Halo semua, kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat website yang bisa digunakan sebagai jaringan e-commerce. Jadi ini saya sudah membuka website. Sebelumnya saya sudah menginstal beberapa modul untuk menggunakan website ini. Jadi yang pertama-tama adalah eh, kita men-setting websitenya terlebih dahulu, atau istilahnya kustomisasi. Nah, eh, untuk pertama-tama kita coba kustomisasi nama ininya dulu. Jadi kita rencananya nama websitenya adalah warung jualan. Lalu ikonnya ini bisa kita ubah ya. Oke. Sebenarnya kita bisa memilih tema, tapi saya lebih cocok menggunakan template yang default atau yang sudah ada. Nah, untuk fitur-fitur atau opsi-opsi setting yang lain akan saya jelaskan seiring berjalannya video. Jadi pertama-tama kita melakukan konfigurasi di websitenya terlebih dahulu. Nah, jadi kita kembali lagi ke dashboard. Nah, kita langsung ke websitenya. Jadi ini sudah berubah ya ikonnya, dan namanya sudah berubah jadi warung jualan. Nah, untuk halaman utama atau home-nya seperti ini ya secara defaultnya, lalu shop-nya seperti ini, dan menu kontak us-nya seperti ini. Jadi yang kita targetkan adalah kita mengubah tampilan dari homepage-nya dulu. Jadi Udo sudah menyediakan template, beberapa template, misalnya seperti ini ya. Untuk halaman home menurut saya lebih cocok misal kita menggunakan ini atau ini. Nah, ini kita bisa langsung edit. Nah, selain ini yang bisa diedit, kita juga bisa mengedit tombol-tombolnya ya. Misal ini adalah kontak us, coba kita ganti jadi, kita akan mengarahkan ke halaman shop ini. Oke. Jadi ini kita ubah tadi dari kontak us jadi lihat warung, lalu URL-nya kita ganti jadi /shop. Nah, ini tujuannya apa? Kita save dulu. Nah, misal kalau kita save lagi, nanti akan secara otomatis dari tombol yang ini bakal pindah langsung ke shop, ke menu shop. Nah, selain itu kita juga bisa permak hal lain di sini ya. Jadi misal kita mau permak menunya, ada beberapa template yang bisa digunakan seperti ini. Misal kita ganti ya. Nah, kan ini sudah berubah ya. Kita coba edit lagi menu barnya. Misal kita ingin ganti, karena kita gunakan ini istilah warung, kita edit menunya. Untuk shopnya kita ganti bahasanya ya, di warung. Lalu kontak us-nya mungkin kita juga ubah saja. Lalu kita save. Nah, apalagi yang bisa diubah? Ini juga bisa diubah ya. Kalau kita klik, kita cari gambarnya, kita cari logo yang cocok yang sudah kita siapkan.
Nah, ini sudah berubah jadi yang apa yang kita ingin ganti. Nah, ini jadi saya sudah selesai mencoba kustomisasi halaman home ya. Ada beberapa hal lagi yang ingin saya tunjukkan, yaitu jadi untuk hyperlink ini kita juga bisa ubah menjadi mail to. Jadi misal, nah URL-nya kita bisa arahkan ke email, bahkan kita juga bisa arahkan ke nomor HP atau nomor ponsel. Nah, seperti ini. Lalu hal yang lain adalah kita juga bisa mengubah font yang digunakan di sini ya. Jadi misal ini sekarang pakai nama fontnya Source Sans Pro. Kita bisa gunakan font yang ada di Google Font. Jadi misal kita gunakan ini ya. Saya sudah siapkan namanya PT Sans atau Google Fonts. Lalu kita save dan reload. Nah, nanti ini akan berubah jadi fontnya akan berubah jadi PT Sans seperti itu. Nah, jadi ini sudah berubah fontnya jadi PT Sans ya. Kalau misal kita inspect elemen, kita bisa lihat di sini. Nah, fontnya udah menjadi PT Sans. Juga di bawah sini. Tapi yang ini pun nama fontnya masih Source Sans karena ini bentuknya heading bukan sebagai teks atau paragraf. Oh iya, kita juga bisa mengedit ini semua. Kalau ini menggunakan UI dari Odoo ya, kita bisa kustomisasi menggunakan editor, menggunakan bahasa HTML atau CSS. Nah, berikutnya adalah kita akan mengisi halaman warung ini. Karena ini masih kosong, langkahnya adalah kita bisa menggunakan tombol new ini, tapi kita mungkin ke settings dulu ya. Nah, tujuannya ke settings itu untuk apa? Saya ingin mengaktifkan variance. Yang jadi nanti kita bisa punya satu item, variannya bisa beberapa banyak, seperti itu. Kita save. Oke, kita ke inventory langsung. Kita coba lihat products. Nah, udah ada products product variance. Jadi sekarang kita coba buat ya, kita create. Kita coba buat satu item saja dulu. Nah, jadi product type-nya kan storable product. Kita asumsikan harga belinya sebesar Rp35.000. Harga jualnya. Lalu kita mengeluarkan kos pembeliannya sebesar Rp20.000. Karena ini bentuknya kartu uang elektronik, jadi seharusnya sih tidak ada teks ya. Nah, kita lanjut kita tambahin dulu gambar deh. Nah, oke. Kita lanjut ke varian. Nah, ini ada atributnya ada apa aja dan values-nya ada apa aja. Nah, gunanya atribut itu kita akan membedakan per item itu berdasarkan apa. Jadi misal saya ingin membedakan saldo isinya berdasarkan saldo isinya. Value-nya ada apa aja. Ada yang isinya masih Rp0, ada yang isinya Rp20.000. Lihat, ada yang isinya Rp50.000.
dan ada yang isinya Rp100.000. Lalu saya ingin juga membedakan berdasarkan warnanya. Oke, values-nya misal kita ini adanya hijau ya, hijau. Lalu kita ambil juga merah. Lalu untuk pilihan berikut, pilihan seterusnya ya seperti ini ya, seperti menggunakan modul inventory seperti biasa, cuma ini ada modul e-commerce. Kategorisnya kita belum punya kategoris, jadi kita coba buat sendiri dulu ya. Oke. Modul lainnya adalah sama seperti biasa ya. Oke, kita save. Nah, ini sudah jadi. Kalau kita buka website, bakal muncul ini. Kalau kita buka shopnya ya, bakal muncul ini. Tapi keterangannya masih unpublished. Ini masih unpublished ya. Kita coba edit lagi. Nah, setelah kita buat variance ini, kita configure variance-nya ya. Jadi, kita menentukan apa aja sih yang jadi kita sudah punya value ini, terus apa yang membedakan masing-masing value ini, terutama harga sama sama color indexnya. Misal ini saldo isi 0, jadi kita tidak perlu menambahkan extra price-nya. Lalu misal yang isinya 20.000, kita edit karena butuh karena butuh diisi 20.000, kita tambahkan price-nya jadi dilebihkan 20.000 juga. Lalu yang 50.000 kita tambahkan jadi 50.000. Dan yang 100.000 kita tambahkan jadi 100.000. Oke, udah. Terus untuk mengubah yang dua di bawah ini ya, kita ke attributes, lalu ini warna. Nah, display type-nya kita ubah jadi color ya, karena ini bentuknya warna. Kita ganti jadi warnanya hijau. Lalu satu lagi kita ganti jadi warna merah. Save. Nah, kalau misal kita buka website-nya, ini sudah di save ya. Kalau kita buka website, lalu kita lihat produknya. Nah, pilihannya jadi seperti ini. Ada saldonya yang kita buat tadi ya. Lalu ada juga pilihan warnanya. Tapi ini gambarnya masih belum berubah. Nah, ini saya sudah membuat varian baru lagi ya, selain yang Suika ini. Jadi ada 6 varian. Untuk yang ini karena ada dua pembeda, yaitu yang saldo dan jenis kartunya. Selain itu saya juga menambahkan ini internal reference-nya. Jadi kita bisa tahu produknya mana aja sih begitu. Tanpa kita melihat dengan detail yang namanya dengan atribut values-nya. Karena dengan ini aja sudah mempermudah kita. Nah, selanjutnya adalah saya akan meng-assign ini ya. Kategorisnya tadi lupa di assign.
Alternatif produknya akan saya satu sama lain ya. Jadi kalau misal salah satu yang kosong akan disarankan membeli yang tamannya ini. Jadi kalau kartu multitrip belinya alternatifnya Suica, yang Suica kartu multitrip. Gimana tampilannya di website? Jadinya seperti ini ya. Untuk yang ini saya coba membedakan antara gambar antara yang reguler sama yang namanya Jaklingko ini. Jadi bakal berubah gambarnya. Gitu. Nah, di sini muncul alternatif produknya. Kalau kita pencet, bakal keluar seperti ini. Bakal keluar seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan mencoba yang ini ya, availability. Jadi kalau availability-nya ini ada 4 tipe, regardless of inventory sell, show inventory and prevent sales if not enough, show inventory below threshold and prevent sales if not enough stock, sama ini, show product specific notifications. Jadi misal saya ganti yang ini jadi prevent sales if not enough. Saya save. Nah, yang akan terjadi adalah kalau saya coba klik di sini, statusnya adalah temporary out of stock. Kenapa? Karena memang stoknya masih kosong on hand-nya. Nah, kalau ini inventory below threshold, jadi misal kita isi 8 availability threshold-nya. Ini jadi batas minimumnya berapa sehingga kita bisa jual. Kalau kita save, kalau kita ini juga tetap nggak bisa ya. Nah, kita coba sekarang untuk mengisi inventory dari kartu yang ini. Nah, ini sudah saya isi ya, on hand quantity-nya berubah jadi saya isi jadi masing-masing sebanyak ini. Kita nggak bisa secara umum kuantitinya ya, karena tipe-tipenya masing-masing beda-beda. Kalau kita refresh misalnya, kita coba lihat pertama-tama yang 0 ini, statusnya in stock. Nah, karena kita isinya 13, coba kalau kita ganti ke yang saldonya 20.000. Ini cuma 8 units available. Kemudian kita coba yang ini ya, yang Jaklingko 50. Hanya 5 unit available. Jadi ini ngasih tahu berapa unit sih sisanya. Kalau misal kita ganti jadi 0, berubah jadi out of stock. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah untuk mengatur diskon. Langkahnya adalah kita ke setting website-nya tadi. Kita masuk ke website. Kita buat ini ya, discount sama price list-nya advance price rules. Kita cek di sini. Oke, kita save dulu, jangan lupa. Ayo kita ke website lagi. Ini price listnya kita coba klik ya. Jadi ini public price list, discount included in price. Kita create baru. Applicable on product variant.
misal, atau produk ya, produk varian. Kita misal ingin taruh di diskonnya di yang ini ya, yang khusus 50.000. Kita pasang minimal kuantitinya 1, start date and date-nya kita kosongkan saja. Price competition-nya kita kurangi jadi 15%. Lalu kita close. Kita save. Nah, kalau kita lihat di websitenya ya, coba kita refresh dulu. Jadi ini ada, kalau kita langsung cek, harganya masih sama Rp75.000. Cuma ini karena public price list. Kalau misal kita ganti ke ini, price list namanya produk baru, harga yang lain masih sama. Cuma karena kita diskon yang ini, harganya berubah. Jadi lebih murah. Selanjutnya adalah kita mengkomparasikan antara dua produk yang sudah ada di sini. Di website e-commerce-nya, kita gunakan ini product comparison tools. Lalu kita save dulu. Nah, kita refresh ini. Oke, di sini akan muncul add to compare ya. Jadi misal kita ingin memilih komparasinya, misal kita dengan ini, si uang Suica ini kita pilih yang harganya 50.000. Kita compare, jadi komparasinya adalah side by side seperti ini ya. Jadi ada price-nya, terus ada spesifikasinya yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya. Dan kita bisa langsung add to cart juga. Kalau kita sudah yakin antara salah satu kartu. Selanjutnya adalah sistem pengiriman dalam e-commerce ini. Jadi ini sudah dicentang pertama shipping address, jadi customer bisa nantinya mengisi alamatnya mereka dan juga shipping cost-nya, yaitu kita menentukan harga shipping per barangnya berdasarkan parameter-parameter tertentu. Kita lihat shipping methods-nya yang ada. Jadi ini ada yang sudah tak ada template-nya, ini free delivery charges. Kita masukkan namanya ya. Terus ini ada rules-nya, delivery produknya adalah nanti ya. Kita pasang free kalau harga pembeliannya di atas misal 150.000. Lalu destination-nya kita buat hanya di Indonesia. Ini bukan state Indonesia ya. Jakarta. Jawa Barat. Dan Banten. Untuk biaya pengirimannya kita pasang fixed price saja ya. Jadi kita pasang misal Rp10.000. Ini 100.000. Lalu description-nya
Kita coba apa bisa di save. Oke, ternyata ini harus dipilih ya. Apa kita nggak bisa pilih lebih dari satu ya? Atau mungkin kita bisa pilih, oh nggak bisa. Oke, kita save saja. Jadi yang bisa ini untuk produk yang nomornya KMR 20. Oke. Oke, kemudian untuk yang terakhir adalah saya akan mensimulasikan pembelian di e-commerce ini ya. Kita langsung buka ke warung. Kita mau coba untuk compare ini dengan yang ini. Oke, kita compare. Misal kita tertarik dengan yang sebelah kanan, ya. Kita langsung add to cart saja. Oke, kita langsung setelah itu proses checkout. Nah, tadi saya sudah membuat alamat yang untuk user ini. Jadi saya sudah membuat alamat untuk user ini di Amewa. Tinggal dimasukkan provinsinya saja, Jakarta. Kita confirm, pay now. Nah, oke. Ini jadi order sudah terbuat, kita tinggal bayar saja. Jadi mungkin kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke mari. Kita lihat purchase-nya. Oh, salah. Kita ke sales. Seharusnya. Nah, ini sudah muncul nih. Customer atas nama berikut. Kita confirm. Kita langsung create. Kita seperti dulu kita buat ini ya. Buat order. Oke, sudah confirm. Artinya kita sudah selesai mengirimnya. Kita create invoice. Oke. Jadi kurang lebih begitu simulasi transaksinya. Ini sudah confirm. Kita coba lihat my account-nya dulu. Sudah terbentuk sales order S01. Statusnya sudah shipped. Jadi kurang lebih artinya sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.